Pemirsa, hari ini sejumlah calon jemaah haji dari Jakarta, Banten, juga Bekasi akan mulai masuk asrama haji Pondok Gede pada pukul 11 siang nanti. Untuk tahun ini jemaah haji mayoritas masuk kategori lansia. Saat ini kita sudah bersama dengan Andromeda Arizal langsung dari asrama haji Pondok Gede. Andro, bagaimana persiapan jelang beberapa jam lagi ya calon jemaah haji akan bermalam di sana sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya Eva dan juga pemirsa, tadi tepat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk kloter pertama, yaitu dari asal Jakarta Selatan ini sudah tiba di embarkasi untuk Jakarta Bekasi Banten, yaitu di Pondok Gede. Kalau kita bisa melihat ini totalnya sudah ada 363 calon jemaah haji dari Jakarta untuk kloter pertama, kemudian yang kloter kedua dari Lampung, dan yang kloter ketiga ini dari DKI Jakarta kembali, dan yang kloter keempat adalah dari Banten. Ini total kalau kami melihat ini 1.000 lebih calon jemaah haji nanti akan melakukan bermalam, yaitu satu malam di Pondok Gede. Selain itu juga setibanya di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini, sejumlah calon jemaah haji ini akan terlebih dahulu untuk melakukan tes kesehatan. Eva, kalau kita bisa melihat di samping kiri saya ini sejumlah calon jemaah haji menunggu antrian ini satu persatu melakukan cek kesehatan. Untuk cek kesehatan yang pertama adalah cek kesehatan baik itu tensi dan juga kadar oksigen dan juga tes darah, kemudian juga ada administrasi, dan dilanjutkan nanti diberi buku panduan kesehatan untuk calon jemaah haji. Untuk calon jemaah haji di tahun ini, memang kalau kami melihat dari data sebanyak 22.000 lebih, ini 64.000-nya merupakan lansia. Maka tak heran kalau tagline dari haji tahun ini adalah haji berkeadilan dan juga haji ramah lansia. Dan kalau kita bisa membahas mengenai bagaimana sarana dan juga prasarana terutama di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini juga sangat lengkap, terutama kalau kita bisa melihat ini yang dimana mayoritasnya adalah lansia. Ini pertama adalah berkaitan dengan kesehatan. Kalau kita bisa melihat dari kesehatan sendiri, ini ada ruangan khusus bagi lansia, baik itu toilet, kamar, dan juga lain sebagainya. Dan dari data yang kami terima pula, ini untuk di embarkasi Jakarta Pondok Gede ini ada 1.800 kamar yang telah disediakan. Dan nantinya ini akan ditepati oleh seluruh jemaah haji yang hadir di hari ini berjumlah lebih dari 1.100 orang. Ini adalah proses yang nantinya akan dilalui oleh setiap calon jemaah haji. Kalau kita bisa melihat juga dari data yang kami terima, Eva dan juga pemirsa, bahwa ini sekitar pukul 8 pagi tadi sudah datang dari Jakarta, nanti akan dilanjutkan pada pukul 12 siang dari Banten, kemudian nanti pukul 5 sore. Dan untuk keberangkatan sendiri, ini data yang kami terima akan pada pukul 8.30 dan juga 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Eva. Iya, Andro, dari kuota jamaah haji tahun ini adalah 221.000 orang, kemudian untuk lansianya adalah sekitar 67.000 orang, artinya 30% adalah lansia. Apa saja yang harus diperhatikan oleh para lansia saat berada di Tanah Suci? Ya, betul sekali, 30% lebih ini merupakan lansia. Tadi kami sempat bertanya kepada salah satu petugas PPIH yang tentu akan mendampingi selalu para calon jemaah haji kita, terutama bagi lansia. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, berkaitan dengan kesehatan. Tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu calon jemaah haji, ini kesehatan menjadi salah satu faktor utama, di mana ini tidak terlalu begitu capek dan juga tetap mengikuti anjuran dari petugas PPIH. Selain itu juga adalah bagaimana cek kesehatan dan lain sebagainya, ini merupakan yang harus diperhatikan oleh calon jemaah haji. Demikian Eva yang dapat kami sampaikan langsung dari PPIH Jakarta Pondok Gede. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Arizal untuk informasi Anda.